Tuh kan hilang otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Kembali lagi bersama kami di channel Jahaki Channel. ya. Jahaki Channel. Pada sore kali ini kita akan membahas mengenai fadilah Ramadan. Tapi sore kali ini berbeda ya. Kalau dalam biasanya cuma ngobrol bareng, diskusi santai, sekarang kita ada spesialisasi, yaitu apa? Yaitu nanti akan ada giveaway. Ya, Bagi-bagi pulsa. bagi-bagi pulsa. Berapa kan nominalnya? 100.000. 150.000. 190.000 untuk 3 orang pemenang. Silahkan. Syaratnya bagaimana? Maka jangan di skip videonya sampai akhir. Sampai akhir ya, ini nggak lama kok kayaknya videonya. Nah, sebelum kita mulai masuk pembahasan, silahkan teman-teman di rumah untuk terus mengikuti pergerakan channel ini, gerakan dakwah channel ini. Silahkan ikuti subscribe YouTube Jahaki Channel ya. Terus kalau di Instagram silahkan di follow Jahaki _ Jateng, dan di Facebook bisa ikuti Jahaki Hafadhah dan fanspage-nya Jamiah Hafadhah Al-Quran. Terus di Twitter juga Jahaki Jateng. Oke teman-teman, pada sore kali ini kita sore ya, soalnya kan ini kan udah mau masuk waktu berbuka ya, bentar lagi buka. Nah, pada sore kali ini kita akan spesifik membahas mengenai bacaan Al-Quran, fadilah bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan, karena salah satu kesunahan di bulan Ramadan yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Apakah hakikatnya membaca Al-Quran banyak atau sedikit? Gini ya pertimbangannya, banyak dengan tanpa tadabbur dan tafakur, lebih baik mana dengan sedikit tapi dengan bertafakur dan bertadabbur. Kali ini kita akan bahas dengan ketum kita Kang Lukman mengenai tema ini, yaitu membedah fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oke, Kang Lukman, yang saya tahu membaca Al-Quran itu di luar Ramadan ya, di luar Ramadan, di bulan-bulan ya Syawal, ya di bulan Muharram, di bulan-bulan yang lain, itu kan membaca Al-Quran, kalau saya sih ada 2 versi ya. Yang pertama, menurut Nabi per hurufnya itu diganjar 10 kan gitu. Kalau Nabi bilang walam akul alif lam mim harfun wahidun, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun kan gitu. Artinya membaca alif lam itu sudah mendapat 30 kebaikan, 30 pahala. Sedangkan kalau Sayyidina Ali malah bilangnya seperti ini, bilangnya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu per hurufnya, kalau dalam keadaan sholat dan sholatnya berdiri, maka orang tersebut per huruf bacaannya itu diganjar dengan 100. Tapi kalau sholat dalam keadaan duduk, artinya orang tidak terlalu bisa berdiri, artinya orangnya kayak tuaran hadis itu, di situ per hurufnya diganjar 50, ya kan? Kalau di luar sholat dengan berwudu, artinya kita punya wudu terus habis itu baca Al-Quran di luar sholat, maka orang itu diganjar dengan 25. Tapi kalau tanpa wudu dan dia ingin membaca membaca Al-Quran, dia nanti ganjarannya 10. Nah, itu kan di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kan tadwa afatil hasanat, jadi kebaikan itu sangat dilipat-lipat gandakan. Dan itu kan sudah dijanjikan oleh hadis Nabi. Jadi keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu gimana? Sebenarnya udah nggak usah dijelaskan lagi ya, tapi udah dijelaskan semua soalnya. Enggak lah, ini cuma pancingan saja. Jadi gini, kalau berdasarkan hadis masyhur yang sering kita dengarkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi itu adalah hadis yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar ya, sebagai seseorang yang tekun, ya semoga kita seseorang yang menggeluti dalam ilmu Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang-orang yang ashabi ini bisa dikatakan sebagai seorang yang ta'allum Quran ataupun
Oh berarti ya orang yang loyal lah makanya Loyal, selalu loyal loyal. meskipun dia nggak paham ya. Apalagi di BTIT. BTIT ini kan kita backgroundnya sebagai orang yang ahli Quran. Bahkan di BTIT bukan cuma di hari kiamat, dunia pun Al-Quran beri syafaat orang BTIT. Oke. Iya. Nggak usah dijelasin. Dijelaskan itu udah umum di BTIG ya, memberikan syafaat di dunia dan di akhirat ini Al-Quran. Dan ada sebuah hadis lagi bahwasanya ini riwayat Abi Dawud ya. Seorang mukmin yang gemar membaca Al-Quran itu diibaratkan sebagai sebuah bunga, sebuah buah yang harum, apa namanya, baunya harum, rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak gemar membaca Al-Quran itu diibaratkan sebagai buah yang harum akan tetapi rasanya pahit, kayak gitu ya. Dan nanti ada sampai orang fasik yang senang membaca Al-Quran itu baunya harum nggak ada, akan tetapi rasanya manis. Terus yang orang fasik terakhir ini, orang fasik orang senang baca Quran ya wis ra ono wangine, rasane ya pahit pisan gitu ya. Pare kalau enak. Tapi nek dijangan ya enak. berarti orang fasik nggak dijangan ya enak ya. Bau dan rokok enak ya. Ada lagi sebuah hadis kayak gini ya. Intinya bahwasanya kayak gini, gimana hadisnya redaksinya? Tentang gimana? Tentang bahwasanya afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Itu di risalah mana Di cerita? Salah Quran ada. Di ini ada di apa Katibian Muhammad. Bahwasanya ibadah yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Membaca tentunya bukan cuma membaca, tapi untuk mentadabbur, mempelajari isinya dan juga berusaha untuk mengamalkan kayak gitu. Tapi gini kan, tidak semua orang yang membaca Al-Quran kan bisa memahami. Iya. Memahami. Jadi orang yang paham Al-Quran aja kadang itu tidak bisa memaknai makna ayat yang mutasyabihat. Contohnya gini, Yasin apa artinya? Alif Lam Mim. Jadi kan kita tidak bisa mentadabburnya. Orang ajam atau orang awam non Arab yang tidak bisa memahami Al-Quran, itu solusinya gimana biar supaya bisa membandingi apa namanya pahalanya? Kalau bahasanya Gus Bahal kan gini, uang gelem maca Quran wis syukur. Kemudian ditambahi dengan apa namanya, dengan tajwid yang bagus, dengan tadabbur yang bagus. Akan tetapi seseorang yang gelem maca Quran itu wis karena senang itu udah dianggap ibadah itu, udah mendapat pahala. Akan tetapi bagi seorang yang telah menggeluti ilmu Al-Quran, seperti ada hadis yang bahwasanya mengkuli Al-Quran diundi lagi bahwa asim Mantor Al-Quran, diundi itu bahwa asim kayak gitu ya. Bahwasanya seorang yang membaca Quran dengan tanpa tajwid itu akan mendapatkan dosa karena bisa mengubah makna. Oh, itu istilahnya kalau orang membaca Al-Quran dengan tasrih itu istilahnya kalau dalam ilmu apa namanya dalam kitab-kitab itu termasuk kan al-hazan. Jadi orang yang baca Quran itu namanya hazan. Apa namanya? Jadi orang kan tidak semuanya bisa mentadabburi Al-Quran, terus tidak bisa mentafakuri, mengangan-angan semua makna yang Al-Quran. Jadi cuma bisa dikit lah sebenarnya. Tapi gini, apakah boleh dikatakan bahwa orang itu ketika sudah tidak paham makna Al-Quran, membacanya dengan tartil itu bisa membandingin orang yang mentadabbur Al-Quran? Karena tartil itu kan indikator bahwa orang itu berusaha memahami, meskipun dia tidak paham, tapi dia berusaha memahami. Tapi orang itu meskipun tidak paham maknanya ya, penyumbang maknanya meskipun paham cuma sedikit-sedikit, tapi melalui simbol-simbol atau yang dikatakan dengan apa ya namanya, tiponimi. Sebuah tiponimi itu kan kayak gini ya. Wal fuqara awal masakin, fuqara itu dibaca panjang, 6 rakaat. Itu kan kalau orang yang tidak paham maknanya tapi paham tiponimi itu kan seakan mengindikasikan bahwa
dibaca panjang itu berarti Allah menyuruh kita untuk membacanya dengan cara apa namanya mentafakuri sama fukara. Orang fakir itu berarti kan perlu perhatian penuh. Karena apa? Karena dibacanya terlalu panjang. Fukara, ya Allah, orang fakir ya Allah. Ini harus apa namanya? Memerlukan perhatian ya berarti. Kalau itu kan berarti bacaan wajib. Berarti wajib itu. Wajib dikasih ali. Oh gitu. Berarti kan seakan kan membandingi ya orang yang membaca Al-Quran meskipun apa namanya berusaha mentadabburi tapi tidak tahu, berarti melalui tipe-tipe itu atau dengan tartil itu bighairi tasrif, maka dia itu ganjarannya sama seperti orang yang mentadabburi. Itu kan di Al-Quran juga ada kayak. Jadi kayak gitu ya. Emang tidak semua orang itu paham dengan apa yang dibacanya. Kan tetapi ya kita kembali kepada sisi penurunan Al-Quran kemarin. Kenapa Al-Quran wa qala alladziina kafaru laula unzila alaihim qur'ana jumlatan wahidah. Itu jawabannya ada di ayat kata seterusnya. Kadzalika linsabita bihi qarot karena apa ini? Tartilah, tartilah ya. Aku sing ngapal Quran apa? Jadi itu kan juga bisa dikaitkan dengan ini. Jadi ketika seseorang ini berusaha, walaupun dia tidak paham dengan apa yang dibaca, akan berusaha untuk meresapi dengan cara membaca dengan tartil, dengan apa ya, dirasa-rasa loh orang. Berarti salah satu metodologi yang keluar dari konteks tafakur dan tadabbur itu melalui seni musik. Dengan jauh kita rasakan kayak kita membaca sholawat ya. Walaupun tidak paham tapi ketika ada seorang pembimbing yang lebih Masya Allah khusyuk itu bisa meresap dalam diri kita meskipun nggak paham kayak gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran walaupun tanpa ada pemahaman yang cukup dengan apa yang dibaca, tapi kita bisa merasakan itu. Dengan cinta itu kita bisa merasakan apa yang dibaca. Berarti begitu teman-teman. Jadi kalau meskipun tidak memahami, tidak bisa memahami karena tidak semua orang itu bisa memahami ayat, seni musik atau dari apa namanya zauk atau nagom itu bisa menjadi alternatif untuk kita memahami Al-Quran. Jadi tapi bagi orang yang paham tentang makna Al-Quran sedikit-sedikit ya, ketika membaca tentang ini etika ya, membaca tentang ayat rahmat bersama apa namanya ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ salah satunya kan kenikmatan atau rahmat atau fabima rahmatin minallahi lintalahu, itu usahakan dalam hati itu ngerentek terbesit dalam hati untuk berdoa minta rahmat. Tapi ketika ada apa namanya ayat tentang ancaman azab, seumpama ulaika ma yaquluna fi butunihim ila nar wa la yukallimuhum yaumil qiyamah gitu kan. Nah, itu orang kalau menepati ayat seperti itu berhenti sebentar, terbesit dalam hatinya dan meminta perlindungan. Tapi kalau melihat ayat mengenai tasbih atau tanzih, di situ sama misab bi'ulillahi ma fis samawati wal ardh, di situ terbesit bahwa apa namanya, kalau bisa membaca subhanallah. Kalau sekarang kan sudah ada ya, ada tasbih itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sampai akhir. Nah seperti itu. Nah terakhir kita akan membahas mengenai ini apa namanya, apa afdoliyah bukan apa ya, apa namanya, lebih afdol mana membaca Al-Quran dengan melihat dan dengan apa namanya hafalan. Nah, jadi kan kadang orang itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim tapi sambil hafalan kayak gitu. Terus ada orang yang baca dengan apa namanya, dengan teks Al-Quran, dengan buku dengan apa kertas lah namanya, tapi dia tidak bisa cepat. Itu lebih afdol mana kalau menurut saya? Ini agak aneh, agak apa namanya, agak ingat lupa gitu. Di Atibian ada itu. Ada. Tak ambilin kitabnya. Ada. Jadi di Atibian itu yang saya ingat bahwasanya di Al-Qarnawi juga apa itu, melihat itu lebih utama. Iya. Dengan melihat itu lebih utama karena bisa
matanya itu juga bisa ibadah itu kan, ibadah mata, ibadah juga bisa untuk bertadabbur, karena Al-Quran yang cetakan sekarang ini kan udah ada artinya. Jadi kita bisa sambil melihat, baca sambil membaca melihat. sambil melihat maknanya. Berarti ibadahnya di hati juga ibadah, mulut ibadah, mata ibadah, otak juga ibadah. Karena apa? Sambil bertadabbur. Itu keuntungannya ya. Bukan cuma membaca lewat hafalan ya. Oh, zikir pun seperti itu teman-teman. Kalau di Adhkarun Nawawi seperti itu. Jadi apa namanya? Yang paling utama yaitu dengan apa namanya? Belajar atau zikir atau membaca Al-Qur'an itu dengan diiringi dengan teks. Karena apa? Di situ nanti ibadahnya bisa double-double. Kalau dengan membaca tanpa apa namanya tanpa teks itu hanya mengandalkan mulut sama ingatan. Tapi kalau dengan teks, mulut, ingatan, mata, hati, tangan, bahkan gerakan nanti kan juga memahami kan seperti ini ya. Tangan-tangan ini itu juga nanti bernilai semuanya ibadah. Jadi itu sebenarnya apa namanya kalau di At-Tibyan sama At-Tibyan itu gini. Itu tidak ada khilaf bahwa yang paling utama itu yang paling utama itu membaca dengan teks. Tapi ketika orang itu dikatakan khilaf, artinya ada khilaf di situ, itu bukan masalah itunya, tapi masalah kondisi dan kekhusyuan. Ashkhosiyah apa? Syakhsun itu, ashkhosiyah ya, yang pokoknya kepribadian aku lali saya. Ya. Menurut kepribadiannya. Jadi kalau dia nyaman dengan membaca Al-Quran, dengan membaca dengan mata, maka dia pahalanya itu lebih banyak yang ini. Tapi kalau dia lebih nyaman dengan tanpa teks, maka afdolnya lebih. Tapi apa namanya dari segi ikhtilafnya itu dalam segi keutamaan dalam teks atau tidak itu bisa ada. Yang ada cuma segi kondisi sendiri, kondisi dalam badan sendiri seperti itu. Jadi apa namanya berbeda dengan zikir. Kalau zikir itu wah itu apa namanya ada suloyo apa? Perbedaan sing sengit kan namanya seperti itu. Jadi kalau itu ada yang mengatakan lebih afdal bilisan, ada yang lebih afdal qalbi, ada yang lebih wah sebelah apa. Oke. Terus yang terakhir mau ngasih apa? Oh itu yang bagi pulsa ya. Bagi pulsa mau nggak? Jadi bagi teman-teman semua subscriber semua ya. Subscriber JHQ channel, bahwasanya JHQ akan mengadakan giveaway bagi-bagi pulsa gratis sejumlah untuk 3 orang pemenang. Tiap-tiap orang akan mendapatkan Rp50.000. Syaratnya bagaimana? Yang pertama harus wajib follow, subscribe dan ikuti semua channel JHQ, Facebook, IG dan juga Twitter. Twitternya ada? Twitter nggak usah. Facebook, Facebook sama fanspage dan YouTube JHQ. Dan yang terakhir, share sebanyak-banyaknya video ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa ajak teman-teman untuk subscribe. Dan nanti pengumumannya akan dilaksanakan di malam takbir, akan diumumkan di IG JHQ. Oke. Teknisnya kan? Teknisnya. Oh, nah nanti akan dijelaskan di deskripsi aja. Oh, maksudnya iya. Yang kayak habis like kan dia nggak tahu like atau enggak, screenshot atau gimana. Nanti di screenshot dan dikirimkan di nomor yang ada ya, nanti ya ada dibaca deskripsinya. Nanti habis ini akan ada apa namanya kayak broadcast mengenai teknis perlombaan ini. Berapa totalnya? 150.000 untuk 3 orang pemenang. Lumayan kanggo kowe apa jenenge kanggo corona. Masa-masa corona kan tidak ada gitu ya. Cukup ya? Cukup kembali. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang didiskusikan pada sore kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Saya Muhammad Abdul Rahim. Saya Muhammad Lukman. Maaf kalau agak gugup karena belum makan ini. kita berdua mohon maaf kalau ada salah kata, dan ketika ada salah data monggo silakan dikritik, tapi dengan kritik yang sopan yang monggo dijapri kepada kami. Dan jangan lupa sebelum
selesai menonton video ini silahkan saya nanti subscribe channel JHT, like, subscribe, comment, and share semuanya. Terima kasih. Walafikum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.